channel. Sebelum kita mulai topik kali ini, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan turn on notification, gratis loh. Ya, sebelum kita buka Shopee haul nih, barang-barangnya banyak banget di belakang. Kita bahas tentang topik sharing care in dulu ya. Dan hari ini aku mau jelasin ke kalian mengenai dermatitis venenata atau insect bite yang masih banyak banget salah atau ketuker sama herpes zoster. Jadi pasti pasien tuh datang, "Dok, ini kena herpes nih," kayak gitu. Yuk ikutin buat konten sharing care in hari ini. Oke, untuk sharing care kali ini kita akan bahas mengenai dermatitis venenata atau yang namanya insect bite. Nama lainnya adalah insect bite. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman harus tahu dulu sih apa itu insect bite atau dermatitis venenata. Ya, si dermatitis venenata atau insect bite adalah infeksi kulit yang diakibatkan karena zat iritan yang dikeluarkan oleh suatu serangga, seekor serangga. Jadi biasanya yang paling sering adalah hewan sejenis tomcat. Nah, dia itu mengeluarkan cairan yang dapat mengiritasi kulit dan akhirnya terjadilah suatu dermatitis atau peradangan kulit. Dengan biasanya wujud kelainan kulit yang paling sering muncul adalah berupa dasar eritem disertai dengan vesikel bergerombol dan bentuknya memang hampir mirip dengan herpes zoster. Tapi, untuk membedakannya, kalau itu dermatitis venenata atau herpes zoster, yang paling gampang adalah yang pertama, herpes zoster adalah infeksi virus varicella zoster yang kedua. Jadi dia merupakan suatu reinfeksi atau reaktivasi. Jadi kalau teman-teman semua belum pernah terinfeksi varicella zoster untuk pertama kali dalam bentuk biasanya cacar air atau cangkrang, pasti kalian tidak akan terinfeksi yang namanya tidak akan muncul penyakit yang namanya herpes zoster atau penyakit herpes. Jadi kalian harus pernah sakit cacar air dulu baru bisa sakit herpes ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, si herpes zoster ini dia ciri khasnya adalah unilateral. Jadi dia hanya pada satu bagian tubuh. Jadi kalau si lesinya itu ada di kanan ya di kanan aja, nggak mungkin ada di kiri. Terus atau kalau dia di kiri aja ya di kiri aja. Jadi dia dibatasi oleh linea mediana atau garis tengah tubuh. Jadi tidak akan mungkin orang terinfeksi herpes zoster itu menyebar di mana-mana. Itu. Nah, kalau si insect bite atau dermatitis venenata ini yang penyebabnya adalah zat iritan yang dikeluarkan oleh suatu serangga yang paling sering adalah tomcat. Nah, biasanya dia itu lokasinya tidak hanya di bagian satu sisi tubuh, di kanan atau di kiri aja tidak mungkin. Jadi biasanya dia menyebar karena si zat iritan ini tadi kalau terpegang atau tersentuh dan tergeser oleh baju ke bagian yang lain, dia akan bisa menyebar. Akhirnya bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Makanya kalau kita kena insect bite, nah itu nggak boleh digaruk biasanya. Terus si insect bite ini biasanya ciri-cirinya yang lagi adalah ada yang namanya fenomena kissing bite, kissing phenomenon, kissing phenomenon itu jadi apabila si lesinya ada di sebelah atas, nah pasti akan ada lesi yang sama di bagian bawahnya atau berlawanannya. Jadi karena teman-teman semua nempel gini nih tangannya, akhirnya kan kena di bagian bawahnya. Dan jadi ada di bagian atas bawah gitu ya. Kemudian biasanya ada bekas lesi-lesi seperti garukan. Itu juga khasnya dari dermatitis venenata atau insect bite. Itu. Jadi poinnya biasanya masih banyak banget pasien-pasien datang itu dengan keluhan, "Kenapa Bu? Kenapa Pak? Ini kena herpes Dok, kena herpes." Oke, pasti saya selalu bilang dulu, "Oh iya, nanti saya lihat dulu ya, karena saya pengen tahu memang lesinya itu ada di mana. Hanya di salah satu bagian atau di seluruh bagian tubuh," kayak gitu. Dan pasiennya sudah pernah menderita cacar air atau belum, kayak gitu ya. Oke, jika teman-teman tiba-tiba muncul lesi dengan bentuk sama seperti herpes atau lesinya mirip-mirip si herpes ini, alangkah baiknya teman-teman semua langsung periksa ke dokter terdekat karena memang pengobatan antara dermatitis venenata atau insect bite dan herpes zoster itu berbeda. Jadi basicnya dermatitis venenata itu iritan karena
zat iritan dari serangga, tapi dari herpes zoster dia penyebabnya adalah virus. Pasti basic pengobatannya itu berbeda. Pada herpes zoster kita perlu adanya antivirus, pada dermatitis venenata kita tidak perlu antivirus. Jadi biasanya masih banyak pasien tuh datang pasti bilang, ini sudah saya kasih salep acyclovir dok, padahal lesi yang mereka punya adalah dermatitis venenata atau insect bite, jadi nggak nyambung ya. Jadi pengobatannya tidak betul. Jadi lebih baik teman-teman semua langsung periksa ke dokter terdekat dan pastinya tahu lesi teman-teman termasuk dari dermatitis venenata atau dari herpes zoster. Oke, sekian untuk sharing care in hari ini dengan tema dermatitis venenata atau insect bite. Untuk sharing care in selanjutnya, teman-teman bisa request komen di bawah di kolom komentar tema apa yang perlu dibahas dan menarik untuk dibahas, dan mungkin teman-teman masih banyak pengen tahu. Insya Allah akan aku bantu, insya Allah akan Karin bantu untuk sharing ilmu-ilmu yang Karin punya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa sekali lagi like, comment, subscribe, dan turn on your notification. Gratis loh. Bye bye.